Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Ega Putri dengan NIM 71014202000 dari Rombel PAPB Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari tabel yang menggunakan berbagai rumus. Berikut saya share screen. Ya, di sini sudah tertera berbagai tabel, berbagai kolom dan baris, dan ada keterangannya, bagaimana cara mengisinya, dan apa saja fungsi yang digunakan. Oke, langsung saja. Untuk fungsi yang pertama, kita di kolom jabatan. Bagaimana cara mengisi kolom jabatan tanpa kita mengisi manual? Jadi, kita menggunakan fungsi if. Oke, kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan if, kurung buka, mid. Kenapa ini mid? Karena kode dari jabatan sesuai dengan keterangan prosesnya, bahwa kodenya itu angka 1, 2, 3 yang terletak di tengah, yaitu mid. Oke, kita lanjut. Kita langsung kurung buka, klik kolom dan baris. Baris ini kodenya ada di B6. Lalu titik koma, angka 3 karena ini ada 3 karakter. Untuk karakter yang ketiga karena A, strip, dan 1, jadi kan ada karakter yang ketiga, lalu titik koma, dan 1 karakter. Lalu kita kurung tutup, sama dengan bahwa kita petik angka 1, titik koma, petik lagi angka 1 menunjukkan bahwa kode 1 maka kepala. Jadi kita tulis kepala. Tanda petik, lalu titik koma, lalu kita masukkan rumus lagi, if, tanda kurung buka, mid, kurung buka lagi, seperti yang di atas, yaitu B6, angka 3, karakter ketiga, dan untuk karakter 1. Ditutup lagi, dan sama dengan tanda petik, angka 2, tanda petik, titik koma, tanda petik, bahwa angka 2 menunjukkan kode staff. Maka kita tulis staff. Oke, lalu kita kembali dengan titik koma, kita masukkan rumus kembali. If, kurung buka, mid, kurung buka, masukkan lagi kode, titik koma, karakter yang ketiga, titik koma, 1 karakter, kurung tutup. Setelah itu, kita masukkan bahwa untuk kode ini untuk kita sama dengan tanda petik, angka 3, tanda petik, titik koma, tanda petik, bahwa angka 3 mewakili untuk kode operator. Kita petik lagi. Setelah itu kita tanda kurung. Karena ini ada 3 rumus, 3 kode, maka tanda kurungnya ada 3. 1, 2, 3. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk kodenya, termasuk
jabatan apa. Nah, untuk yang ke bawahnya itu langsung kita tarik aja, kita di ujung bar itu terdapat di ujung ini, terus sampai tanda plus. Nah, itu langsung ditarik aja ke bawah. Nah, rumusnya langsung terkopas dari atas sampai ke bawah. Kita lanjut untuk yang fungsi yang selanjutnya, yaitu di status. Dengan kita melihat fungsi yang digunakan, yaitu kita menggunakan fungsi if right. Ya, status diambil satu karakter terakhir menggunakan if dan right. Jika kode S maka single, kode M maka married. Nah, kita masukkan. Itu yang pertama yaitu sama dengan if kurung buka right. Right yaitu di kanan karena statusnya itu ada di kanan, sebelah kanan, di M. Nanti sebelah kanan. Setelah itu, kita masukkan kodenya. Nah, di B6. Itu titik koma, kita ambil satu karakter. Lalu tutup, terus sama dengan tanda petik M menunjukkan titik koma, tanda petik, meret, tanda petik, lalu kita masukkan rumus lagi, if right, kita masukkan lagi di kodenya B6, 1, satu karakter, tanda kurung tutup, sama dengan tanda petik S, tanda petik sama titik koma, mewakili single. Nah, setelah itu ini ada dua fungsi atau dua rumus, jadi tanda kurungnya 2. Nah, setelah itu di enter, statusnya adalah merit. Kita tarik seperti tadi. Ya. Nah, langsung tercopy dan paste untuk kolom selanjutnya. Nah, kita lanjut ke divisi. Kita menggunakan diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Nah, ini ada tabel bantu, ini divisinya menggunakan fungsi VLOOKUP dan left. Kita langsung praktekin saja dengan rumus sama dengan VLOOKUP, tanda kurung, left karena ada di kiri, isi left, tanda kurung B6 karena ini kolomnya adalah di kolom B dan di baris ke-6, lalu titik koma, satu karakter, terus ditutup. Setelah itu, kita blok kode dan divisi pada tabel bantu. Seperti ini. Kebanyakan. Nah, lalu kita titik koma. Kenapa ini 2? Karena ini ada di 2 kolom dan divisi terdapat pada kolom kedua. Jadi itu langsung dikurung tutup. Nah, setelah membuat rumus seperti ini, kita blok yang tabel bantu, lalu di F4. Nah, setelah ada tanda dolarnya, itu berarti sudah bisa
jadikan rumus. Kita enter. Nah, ini sudah terlihat bahwa Dewi merupakan divisi distributor. Nah, kita tarik saja biar lebih otomatis. Nah, langsung terlihat berbagai divisi yang dijabat oleh Dewi, beberapa nama tersebut. Lanjut ke gaji pokok. Di gaji pokok, kita lihat gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu menggunakan rumus VLOOKUP dan LET. Langsung kita buatkan rumus hampir sama seperti yang divisi, hanya saja ini ketambahan di gaji pokoknya. Yuk, langsung sama dengan VLOOKUP, kurung buka, left, karena ada di kiri, kurung buka, kita lihat di kodenya, lalu titik koma dan satu karakter, kurung tutup, titik koma. Nah, kita langsung blok di tabel bantunya. Itu ada 3 kolom dari kode sampai ke gaji pokok. Nah, kalau sudah, kita titik koma, lalu 3. Karena ini ada 3 kolom dan gaji pokok terletak pada kolom ketiga. Nah, setelah seperti ini, kita kurung tutup. Nah, sama seperti halnya yang di divisi, bahwa kolom ini kita blok dan di F4, diklik F4, agar keluar seperti ada dolarnya. Nah, ini baru bisa dijadikan rumus. Itu kita enter. Nah, mulai dari sini sudah terlihat gaji pokok dari setiap nama tersebut. Nah, untuk otomatis kita seperti biasa ditarik saja. Ya. Nah, setelah itu kita menuju ke tunjangan anak karena jumlah anak sudah diketahui. Nah, untuk tunjangan anak kita menggunakan rumus tunjangan anak. Jika status sama dengan married dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan Rp25.000. Jika tidak, maka Rp0. Jadi setiap anak mendapatkan Rp25.000. Nah, caranya seperti ini. Kita menggunakan rumus if and. Masukkan saja sama dengan if and tanda kurung n, kurung buka. Nah, ini. Kita masukkan E6. E6 yang ada di status merit. E6 sama dengan ketik merit, tanda petik, titik koma, lalu kita ke jumlah anak berada di kolom H baris ke-6, K6, lalu lebih dari 0, karena jika merit memiliki anak lebih dari 0 akan mendapatkan tunjangan anak. Jadi lebih dari 0, kurung tutup, lalu di titik koma, masukkan tunjangannya sebesar per anak Rp25.000, lalu dikali dengan tanda bintang, di H6 yaitu jumlah anaknya, lalu titik koma 0, lalu dikurung tutup. Nah, jika seperti ini sudah, lalu di enter saja. Nah, ini terlihat beberapa tunjangan anaknya. Kita otomatis langsung ke bawah. Nah, sudah terlihat. Lalu kita ke total gaji. Nah, total gaji ini jumlah dari tunjangan anak dan gaji pokok. Kita langsung saja menggunakan rumus sama dengan klik kolom gaji pokok,
yang akan dijumlahkan, yaitu di G6, lalu ditambah dengan tunjangan anak. Sama dengan sudah terlihat jumlahnya, dan otomatis kita seret ke bawah. Nah, otomatis terjumlah semuanya. Lalu kita ke total seluruh gaji. Nah, total seluruh gaji, yaitu rumusnya sama dengan sum, kurung buka, kita blok dari gaji yang pertama, yaitu di Dewi, sampai ke gajinya si Rina. Nah, sampai J15, 15. Kurung tutup, lalu enter. Nah, ini total seluruh gaji karyawannya. Lalu untuk gaji terbesar, yaitu tertinggi ya. Jadi, sama dengan max, kurung buka, kita blok lagi gajinya yang tersedia, kurung tutup, enter, sudah terlihat, dan untuk gaji terendah yaitu min, karena terendah yaitu min, kita sama dengan min, kurung buka, kita blok seperti yang max, kurung tutup, gaji terendahnya yaitu 2 juta. Nah, untuk gaji rata-rata, kita menggunakan rumus average. Lalu, kurung buka, seperti hal yang tadi, yaitu di blok. Nah, langsung kurung tutup, dan di enter. Bahwa terlihat 2.385.000, yaitu gaji rata-rata dari seluruh gaji. Nah, untuk jumlah datanya nih, jumlah data yaitu menggunakan rumus sama dengan count, kurung buka, seperti hal yang tadi, gaji terbesar, gaji terendah, gaji rata-rata, menggunakan data yang tertera. Nah, seperti ini, kurung tutup, dan terdapat 10 data. Begitu. Nah, setelah ini, dari sini semua kolom sudah terisi. Nah, untuk pemformatannya bisa diformat sendiri, bisa menggunakan numbering, itu di accounting, bisa menggunakan mata uang ataupun tidak. Itu ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya, dan saya sudah menjelaskan. Mohon maaf jika dalam menjelaskan saya kurang ahli dan kurang lancar. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.